Halo adik-adik kelas 11, jumpa lagi dalam pembahasan Civic Education. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Kehidupan antar sesama manusia agar berjalan dengan lancar, dibutuhkan berbagai aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai bentuk tindakan, baik tindakan yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan oleh kelompok. Bentuk aturan tersebut salah satunya yaitu hukum. Hukum merupakan salah satu bentuk peraturan berbagai kehidupan kelompok, baik kecil maupun besar seperti negara. Dalam tata hubungan antar negara atau hubungan internasional juga diperlukan adanya hukum sebagai pedoman. Hukum tersebut disebut dengan hukum internasional. Hukum internasional sangat diperlukan dalam menjamin suatu kelancaran hubungan internasional. Sistem hukum internasional merupakan kesatuan hukum yang berlaku dalam kawasan internasional yang dibuat untuk selalu dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara di seluruh dunia. Sistem hukum internasional juga disebut sebagai aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara yang melintasi batas-batas negara. Salah satu ahli hukum yang berpendapat mengenai hakikat hukum internasional adalah Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah seluruh kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara, negara dan subjek hukum lainnya yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara yang satu dengan yang lainnya. Konsep dasar hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perdata internasional ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Yang kedua, hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Hukum internasional juga mempunyai asas-asas. Adapun asas-asas hukum internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Yang kedua, asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk mengatur warga negaranya. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, Pacta Sunt Servanda, yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kelima, equality right adalah asas bahwa pihak yang mengadakan hubungan internasional berkedudukan sama. Yang keenam, resiprositas adalah tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal dengan perbuatannya, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif. Yang ketujuh, courtesy, yaitu saling menghormati dan menjaga kehormatan antar negara-negara yang menjalin hubungan internasional. Yang kedelapan, rebus sic stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan
terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian yang pernah dilakukan. Selanjutnya, sumber-sumber hukum internasional. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, sarjana hukum, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional Humaniter, sumber hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Jadi, dalam arti material, hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Karena masyarakat internasional bukanlah suatu negara dunia yang memiliki badan kekuasaan atau pemerintahan tertentu seperti halnya sebuah negara. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sumber hukum dalam arti formal ada 6. Yang pertama, perjanjian internasional. Menurut Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional positif dan mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antar negara. Yang kedua, kebiasaan internasional. Terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Kebiasaan merupakan adat istiadat yang telah memiliki kekuatan hukum. Pelanggaran terhadapnya dikenai sanksi. Yang ketiga, asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Asas-asas hukum umum atau General Principle of Law adalah asas-asas hukum modern yang mendasari sistem hukum modern. Yang keempat adalah keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Yang kelima, karya-karya para ahli hukum terkemuka. Yang keenam, keputusan-keputusan organisasi internasional. Keputusan lembaga-lembaga internasional pada dasarnya mengikat seluruh negara tanpa terkecuali. Mengingat tujuan keputusan tersebut adalah mengatur kepentingan bangsa-bangsa di dunia. Hukum internasional juga mempunyai subjek-subjek. Pengertian subjek-subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang ikut serta dalam pergaulan internasional, yang tunduk pada hukum internasional, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Adapun subjek-subjek hukum internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang bersifat klasik karena hukum internasional diartikan sama dengan hukum antar negara. Yang kedua, tahta suci atau Vatikan. Tahta suci adalah subjek hukum internasional selain negara. Tahta suci termasuk subjek hukum internasional karena memiliki perwakilan diplomatik di negara lain yang berkedudukan sama dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain. Yang ketiga, organisasi internasional. Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional karena
memiliki hak dan kewajiban atau memiliki kewajiban hukum legal capacity yang telah ditegaskan dalam konvensi internasional. Yang keempat, manusia pribadi. Kedudukan manusia pribadi sebagai subjek hukum internasional dinyatakan dalam Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jepang dan Inggris. Yang kelima, Palang Merah Internasional. Latar belakang didirikannya Palang Merah Internasional yaitu karena banyaknya korban pada perang pada tanggal 24 Januari tahun 1859 di kota Solferino, Italia Utara, antara pasukan Prancis dan Italia yang pada saat itu tidak mendapatkan pertolongan, sehingga memunculkan inisiatif Henry Dunant untuk mendirikan Palang Merah Internasional. Yang keenam, pemberontakan dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Pemberontakan dan pihak dalam sengketa dikategorikan sebagai subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri, bebas memilih sistem ekonomi, sosial, dan politik sendiri, serta menguasai sumber kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Lembaga Peradilan Internasional. Peradilan internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organisasi pelengkap PBB yang memiliki kedudukan di Den Haag, Belanda. Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yaitu 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapan dalam hukum. Masa jabatan mereka adalah 9 tahun, sedangkan tugasnya antara lain sebagai pemberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Juga memeriksa perselisihan dan sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini mengenai hakikat hukum internasional, konsep dasar hukum internasional, asas-asas hukum internasional, sumber hukum dan subjek hukum internasional, serta lembaga peradilan internasional. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya mengenai penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaiannya oleh Mahkamah Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.